Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman, presented by BPK PKK KAJ. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1-12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kehendak Allah, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena melakukan kehendak Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika kamu karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Kunci kebahagiaan versi Allah. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita mendengar bacaan dari Injil Suci menurut Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12. Yang mengisahkan pelayanan Tuhan Yesus meneguhkan umat yang berkumpul begitu banyaknya hanya untuk mendengarkan ajaran kasih dari Tuhan Yesus. Mereka datang dari berbagai daerah yang bisa jadi dengan jarak yang sangat jauh, seperti yang dapat kita baca pada ayat sebelumnya di Matius pasal 4 ayat 25. Orang banyak pun berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan Dekapolis, dari Yerusalem, Yudea, dan seberang Yordan. Dan bisa jadi mereka datang dengan latar belakang yang beraneka ragam masalah yang dihadapi oleh mereka. Bisa jadi dalam bayangan pikiran mereka mendapat jawaban arti kebahagiaan menurut Tuhan Yesus. Mungkin bagi mereka arti kebahagiaan jika memiliki hubungan sosial yang baik dengan keluarga, sehat fisik dan mental, memiliki tujuan hidup, menerima diri sendiri apa adanya, hidup sederhana, senantiasa berbuat baik, dan bisa jadi masih banyak konsep kebahagiaan menurut mereka. Saya jadi ingat waktu kecil, konsep bahagia menurut saya waktu itu adalah cepat menjadi dewasa sehingga dapat mencari uang untuk membantu orang tua. Namun kenyataannya saat saya sudah dewasa, konsep kebahagiaan menjadi semakin rumit dan tidak semudah apa yang saya pikirkan. Puji Tuhan, bacaan hari ini sungguh meneguhkan batin dan jiwa saya untuk mencapai kebahagiaan. Kuncinya menggunakan konsep kebahagiaan menurut Tuhan Yesus
seperti sebagaimana disampaikan dalam khotbah di bukit tersebut. Dalam hati saya bertanya-tanya, mengapa harus di bukit Yesus menyampaikan khotbahnya? Saya coba mencari tahu atas pertanyaan yang ada di pikiran dan hati saya dengan membaca beberapa ayat dalam kitab suci di mana ternyata banyak aktivitas Tuhan Yesus berdoa selalu di atas bukit. Seperti yang saya baca dari Injil Suci menurut Lukas pasal 6 ayat 12. Bunyinya begini. Suatu ketika pada hari-hari itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Dari ayat tersebut saya membayangkan bagaimana suasana saat Yesus berdoa di atas bukit begitu tenang, jauh dari keramaian, sehingga membawa suasana yang mendukung untuk berdoa. Kembali ke dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana suasana doa Yesus di atas bukit tersebut terusik dengan banyaknya orang yang berbondong-bondong mengikuti dan mencari keberadaan Yesus. Situasi tersebut tidak membuat Yesus marah, namun tergerak hatinya melihat orang banyak itu. Hal ini dapatlah kita belajar dari keteladanan Tuhan Yesus, bahwa semangat berdoa tidak tergantung pada suasana hati, di mana kita mau berdoa jika hati saya sedang merasa damai. Saya mau berdoa jika dapat berita bahagia. Saya berdoa jika ... Bagaimana jawaban teman-teman? Kemudian setelah hati Yesus tergerak, maka sikap yang ditunjukkan kepada orang banyak itu di atas bukit dengan duduk. Bisa kita hayati sikap duduk dari Tuhan Yesus. Dia siap mendengarkan atau bisa juga siap memberi konseling secara umum kepada mereka yang rindu mencarinya. Pertanyaan yang sama saya boleh tanyakan kepada teman-teman. Apakah kita juga mau duduk diam mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan Yesus tentang konsep kebahagiaan? Atau malah kita sibuk lihat-lihat isi berita di media sosial? Dalam pengajarannya di atas bukit, Tuhan Yesus menyampaikan arti kebahagiaan secara rohani yang tidak pernah mereka dapatkan dari guru-guru sebelumnya. Bahkan apa yang disampaikan Tuhan, arti kebahagiaan tersebut bisa jadi tidak dapat dipahami dengan situasi dan suasana pada zaman itu. Konsep kebahagiaan dalam Injil Suci menurut Matius pasal 5 tersebut bisa kita renungkan bahwa berbahagialah orang yang miskin, berduka cita, lapar dan haus, serta yang dianiaya dan dicela, karena ada berkat di balik semuanya itu, yaitu kita mampu menghayati nilai-nilai kerajaan Allah melalui bentuk kehidupan yang penuh dengan Allah, karena Allah adalah sumber dari segala kebahagiaan. Dan pada akhirnya kebahagiaan tersebut menjadi sukacita yang penuh apabila kita mampu melakukan tindakan kasih seperti sebagaimana Yesus sampaikan dengan penuh belas kasih. Jujur, membawa damai, serta tetap setia ikut Tuhan dalam mencari kebenaran walaupun mengalami tantangan dan hambatan.
Pertanyaannya bagi teman-teman, apakah kita tetap bersukacita dan berbahagia di saat masalah kehidupan datang silih berganti dalam diri kita? Atau sebaliknya, berkeluh kesah tanpa berusaha mencari solusi? Atau sikap iman kita yang mampu melihat setiap masalah tersebut dapat mendatangkan sukacita dan kebahagiaan? Mari kita resapi firman Tuhan hari ini dengan berdoa dalam suasana hati yang bersyukur dan hati yang menyembah. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, kami hadir di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur atas semua anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau selalu memelihara dan memberkati kami. Kami ingin mempersembahkan segala yang kami miliki kepadamu, baik waktu, bakat, maupun materi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga telah membuka mata hati kami dengan pengajaran-Mu yang sungguh meneguhkan jiwaku dalam mencapai kebahagiaan dan sukacita, karena semuanya berasal hanya padamu. Semua adalah milik-Mu dan kami ingin menggunakannya untuk memuliakan-Mu. Kami mohon kebijaksanaan dan kekuatan-Mu untuk memenuhi panggilan-Mu dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.